Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini Yahweh masih memberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebagian firman yang terambil dari Lukas 10 ayat 19 sampai dengan ayat 20 yang berbunyi demikian. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Ini hal yang luar biasa saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia sudah memberikan otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu adalah pekerjaan daripada si iblis. Tetapi jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu sudah ada di dalam surga. Ini hal yang luar biasa. Hari ini saya berikan temanya, lawanlah si iblis. Sekali lagi, lawanlah si iblis. Ketika Yahweh menciptakan manusia pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa, manusia yang pertama diciptakan sedemikian sempurna karena diciptakan segambar dengan Yahweh dan memiliki citra atau sifat yang sama seperti Yahweh itu. Dan itu tidak berlangsung lama, dan ditaruh mereka di Taman Eden, Adam dan Hawa, dan iblis datang mengganggu Adam dan Hawa untuk apa? Melawan kehendak daripada Yahweh itu, sebab iblis itu adalah pemberontak, dan iblis itu adalah malaikat Lucifer yang dibuang dari surga ke bumi. Maka target utamanya adalah manusia, sebab dia nggak bisa melawan Yahweh. Maka yang dia rusak adalah ciptaan Yahweh yang segambar dengan dia, yaitu manusia. Oleh karena itu, apalagi di akhir zaman ini, iblis menyadari waktunya tinggal sedikit lagi akan dihukum, dimasukkan dalam api neraka. Maka berbagai cara dia menjebak manusia supaya terperangkap dalam perangkap iblis itu agar nanti bisa sama-sama masuk neraka. Dia tidak ingin sendirian di neraka. Maka pada kesempatan ini saya berikan temanya tadi, lawanlah si iblis. Jangan menurut kepadanya, yang harus kita turuti adalah Yahweh itu. Nah, apa saja pekerjaan iblis yang mengganggu manusia? Pertama-tama, iblis selalu memutarbalikkan firman Yahweh untuk menjebak manusia. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi di tengah taman tidak boleh kau makan buahnya. Kalau kau makan, kamu akan mati. Tetapi iblis menjebak manusia dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-6. Hawa, makan saja buah pohon itu, kalau kamu memakannya kau bukan mati, tetapi kau sama seperti Yahweh itu. Saudara perhatikan di sini, iblis kerjanya memutarbalikkan firman Yahweh agar manusia terjebak. Maka hati-hati, engkau harus banyak baca Alkitab dan renungkan baik-baik, pegang apa yang ada di dalam janji Yahweh itu supaya engkau menang.
Yang kedua, apalagi pekerjaan iblis? Iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam kita perhatikan bahwa Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Tadi kita perhatikan ketika Adam dan Hawa di Taman Eden tenang dan damai, maka iblis mencuri ketenteraman Adam dan Hawa. Makan saja buah pohon itu, kamu tidak akan mati. Yang dicuri iblis adalah hatinya Hawa, pikirannya, sehingga fokusnya kepada perkataan iblis, bukan kepada firman Yahweh. Di akhir zaman ini, hati-hati dengan pikiranmu, hatimu, apa yang kau lihat. Jangan itu yang mempengaruhi pikiranmu, hatimu. Harusnya kau memandang kepada Yahweh itu yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang harus pegang. Maka jangan biarkan iblis mencuri, yaitu kebenaran firman Yahweh itu dalam dirimu. Ya, karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaannya. Dari dulu, Adam dan Hawa tenang-tenang di Taman Eden, dicuri damai sejahteranya. Setelah melakukan firman, mereka berdosa, mereka bersembunyi, mereka takut. Hilang damai sejahtera dari hati Adam dan Hawa. Hilang ketenangan. Jadi jangan biarkan iblis mengganggu pikiranmu, kau harus lawan dia. Yang ketiga, pekerjaan iblis selalu membuat manusia menjadi pendusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 yang berbunyi demikian. Kamu berasal dari bapakmu si iblis dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Tadi saya udah jelaskan Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Yahweh katakan, pohon yang di tengah taman itu jangan kau makan buahnya, kalau kau makan kau akan mati. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, iblis mengatakan kepada Hawa, makan saja kamu tidak akan mati. Inilah dustanya iblis. Dan sampai hari ini iblis terus mempengaruhi manusia supaya selalu manusia menjadi pendusta, tidak yakin kepada kuasa daripada Yahweh itu. Jadi jangan sampai engkau dijanjikan yang indah-indah, menarik, hal-hal dunia ini, padahal itu tipu daya daripada si iblis. Ada Bapa di surga yang menjaga engkau setiap saat. Maka jangan ikuti pekerjaan si iblis yang selalu pendusta, mengatakan yang tidak sesungguhnya. Berikutnya, apalagi pekerjaan si iblis? Iblis selalu mendesak manusia untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tadi dikatakan, makan saja buah pohon itu Hawa, kamu tidak akan mati. Tapi kau sama seperti Yahweh itu. Itu ada keinginan daging, keinginan mati, karena Hawa melihat buah pohon itu di ayat yang kelima, maka dia tertarik dan dia makan. Dia pikir, aku akan sama seperti Yahweh. Itu harga diri. Sampai hari ini begitu banyak manusia terjebak karena menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau harga diri. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 16-17, sebab segala sesuatu di dunia ini adalah keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup.
tidaklah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia atau dari si iblis. Dan dunia sedang berlalu juga keinginannya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia selalu tinggal selamanya. Artinya, kalau kita menahan keinginan daging kita, keinginan mata kita, harga diri kita direndahkan, dipermalukan, ditelanjangin, kita belajar tetap bersabar. Karena apa? Kita teladani Bapak kita itu Yesus HaMasyiah, dia lemah lembut dan rendah hati. Maka iblis tidak bisa mengganggu kita dan kita harus lawan segala keinginan daging. Sekarang banyak orang gaya-gayaan, berpakaian bagus keluar dan segala macam. Itu apa? Supaya dipandang orang, aku orang hebat, orang sukses. Itu harga diri, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup. Terus supaya dilihat orang, keinginan mata, ya, makan minum pesta pora seperti zaman Nuh itu sedang terjadi saat ini. Itu semua memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi perlu bertobat sebelum Yeshua HaMasyiah datang kedua kalinya, supaya engkau tidak terjebak dalam perangkap iblis dan dimasukin dalam api neraka. Dan berikutnya, apalagi yang iblis lakukan? Iblis selalu mendorong manusia untuk menyembah berhala-berhala dan melakukan kejahatan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 20-21 yang berbunyi demikian, namun sisa manusia yang tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu, mereka bahkan tidak bertobat, dan perbuatan-perbuatan tangan mereka, bahwa mereka tidak boleh menyembah setan-setan dan berhala-berhala, emas dan perak dan perunggu, batu dan kayu, yang bahkan tidak mampu baik untuk melihat maupun mendengar ataupun berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan-pembunuhan mereka, maupun dari sihir-sihir mereka, maupun dari percabulan mereka, atau dari pencurian-pencurian mereka. Sudah begitu banyak bencana, ya, badai di mana-mana, manusia bukan bertobat, tapi malah menyembah berhala, menyembah setan-setan, lebih mengutamakan kebutuhan jasmani, hal-hal benda-benda duniawi daripada hal-hal yang rohani. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam perangkap-perangkap daripada iblis itu. Oleh karena itu, kita juga harus, ya, jadi jangan kita terjebak dalam penyembahan berhala-berhala tadi. Nah, berhala orang sekarang sebagai contoh salah satu handphone. Orang lebih senang berkomunikasi dengan handphone daripada manusia. Itu salah satu berhala modern di akhir zaman ini. Lebih senang dengar berita YouTube daripada membaca firman Yahweh. Itu berhala-berhala. Jadi jangan terjebak sama berhala-berhala buatan iblis itu, supaya engkau tidak tertinggal, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, apalagi yang dilakukan si iblis itu, si iblis selalu mendorong manusia selalu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian. Padahal di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Bapa di surga menyediakan, jangankan makan minum, jaminan keselamatan sudah diberikan. Tapi manusia akhir zaman ini dipengaruhi oleh si iblis supaya hanya mikirin gimana besok makan apa, nanti pakaianku apa, nanti rumahku gimana, nanti kebutuhanku apa. Hanya hal-hal jasmani yang diprioritaskan, bukan hal yang rohani. Maka engkau harus lawan si iblis itu. Ingat bahwa
kematian manusia kapanpun bisa terjadi. Jika engkau hidup di dalam kebenaran, kapanpun kematian datang, engkau tidak perlu takut karena ada jaminan keselamatan. Tapi jika engkau tidak berjaga-jaga, engkau binasa. Jadi jangan dijebak sama iblis dengan khawatir makan, minum, dan pakai. Bangun pagi, nggak doa, nggak baca firman, nggak bersekutu dengan Yahweh, pergi kuliah, sekolah, bekerja, berusaha, tanpa bersekutu dengan Yahweh. Karena apa? Engkau khawatir supaya aku dapat uang hari ini, supaya aku bisa berhasil. Padahal firman Yahweh katakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Di ayat 6, dia seperti tanaman yang di tepi, yang ditanam di tanah yang kering, tidak menghasilkan buah. Jadi hati-hati. Berikutnya apa lagi yang iblis lakukan? Iblis selalu membuat manusia takut mati. Padahal Filipi pasal 1:21, mati itu adalah untung, hidup itu adalah Hamasiah. Yesus Hamasiah sudah jelaskan, Yohanes 14 ayat 1-3, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, nanti aku datang lagi supaya di mana aku berada, aku menjemput kamu dan membawa kau ke sana. Itu jelas sekali katakan, jadi jangan takut kita apa yang harus kita lakukan atau selalu membuat manusia hanya takut pada hal, padahal Yesus sudah kalahkan kematian, jadi tidak yakin selamat dia. Berikutnya saudaraku, bagaimana cara kita melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu? Pertama-tama kita harus meyakini firman Yahweh itu dan memperlakukan firman Yahweh itu sesuai dengan apa yang difirmankan. Dan kita tahu bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yeshua Hamasiah. Jadi pegang firman itu teguh, karena firman itu adalah Yahweh itu. Kita ingat Kejadian pasal 1 ayat 1-24. Segala sesuatu alam semesta ini diciptakan dengan firman. Berfirmanlah Yahweh, jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi, dan seterusnya. Dengan firman semua diciptakan. Jadi jangan pernah ragukan firman Yahweh. Kalau perkataan orang boleh kita ragukan, tapi akhir zaman ini begitu banyak orang lebih percaya kata dukun, kata peramal daripada firman Yahweh, sehingga banyak orang terjebak di dalam perangkap iblis. Jadi engkau harus lebih yakin firman Yahweh daripada kata manusia, karena kata manusia itu bisa salah, bisa benar, tapi firman Yahweh tidak pernah ada yang salah. Yang berikutnya, bagaimana kita melawan si iblis tadi? Kita harus selalu yaitu melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu dengan firman. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, ketika Tuhan Yesus dicobai, ubah batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus katakan, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Yahweh. Pencobaan yang kedua, dibawa dia ke bubungan bait suci, dan jatuhkan dirimu, maka ada malaikat menopang kau. Tuhan Yesus jawab dengan firman, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Pencobaan yang ketiga, dibawa dia ke atas gunung yang tinggi, diperlihatkan semua kekayaan dunia ini, dan dikatakan oleh si iblis, semua kuberikan kepadamu, tapi sembahlah aku dulu. Tuhan Yesus jawab dengan firman, yang harus disembah adalah Yahweh Elohim. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, begitu banyak orang menyembah harta, menyembah pendidikan, menyembah teknologi. Engkau harus bertobat. Karena apa? Itu tidak bisa menjamin engkau masuk surga. Tetapi jika engkau diganggu oleh iblis itu, lawan semua dengan firman Yahweh.
engkau pasti mengalami kemenangan. Jadi semua yaitu cobaan atau gangguan daripada si iblis, engkau harus lawan dengan firman Yahweh. Yang berikutnya, kita harus hidup dalam pengurapan Roh Kudus setiap saat. Di dalam Yehezkel pasal 36 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kita hadapi adalah roh jahat, tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi dia roh berkeliaran. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itu supaya kita punya kuasa untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Itu gunanya kita dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Maka kalau engkau dipenuhi Roh Kudus setiap saat, engkau pasti menang melawan segala tipu daya daripada si iblis itu. Berikutnya, kita harus selalu menggunakan otoritas daripada Yahweh itu. Tadi saya sudah katakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 19 yang berbunyi demikian. Lihat, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kakimu di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu yang dapat melukai kamu. Jadi kita sudah punya otoritas itu, lawan segala tipu muslihat iblis itu. Kita sudah diberikan otoritas, artinya mengendalikan segala pekerjaan iblis itu. Jangan menurut seperti Adam dan Hawa, makan buah pohon yang dilarang Yahweh, dia makan. Sekarang apa yang engkau dipengaruhi oleh iblis dalam pikiranmu, lakukan ini, lakukan itu, tipu sana, tipu sini, jangan lakukan. Karena apa? Itu jebakan iblis terhadap engkau supaya engkau terperangkap. Dan nanti bisa sama-sama masuk neraka dengan si iblis. Jadi engkau harus lawan dan gunakan otoritas daripada Yahweh itu yang sudah diberikan kepadamu. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu berkata jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dalam Matius pasal 5 ayat 37, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketika Yahweh tanya kepada Adam dalam Kejadian pasal 3 di ayat yang ke-9, Adam, apakah kau makan buah pohon yang kularang itu? Jawab Adam, Hawa itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku. Pertanyaannya bukan siapa yang memberikan engkau buah, tetapi apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Harusnya jawabnya iya atau tidak. Adam tidak jujur. Jadi kalau kita sudah ada firman Yahweh, ada Roh Kudus, kita berkata iya di atas ya, tidak di atas tidak. Menghadapi orang pun, jika engkau mengatakan kamu salah, kalau memang salah katakan salah dan engkau perbaikin, tapi tegurnya dengan sopan. Dan kalau memang benar, katakan benar, sekalipun gara-gara itu engkau dihukum seperti Stefanus, dia tetap beritakan Injil, dia berkata benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan dia siap mati dan memang mati karena memberitakan Injil. Jadi kita harus berkata jujur. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang melawan segala tipu muslihat daripada iblis itu? Kita harus hidup di dalam kasih. Kasih itu vertikal, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita tahu, saudaraku, bahwa di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 44 sampai 45, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdamailah
Berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Ketika Stefanus dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia berdoa, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 60. Kejahatan dibalaskan dengan kebaikan. Jika engkau hidup di dalam kasih, selalu mengampuni orang, selalu mengasihi Bapa di surga, iblis kalah untuk menyerang hidupmu. Karena iblis sangat benci dengan orang yang hidup di dalam kasih. Tetapi iblis senang dengan orang yang selalu memendam kebencian, kepahitan, kekecewaan. Itu iblis senang. Karena apa? Iblis itu juga kecewa kepada Yahweh karena dia dibuang dari surga. Maka dia tanamkan kebencian itu, kepahitan itu di dalam diri manusia. Engkau harus bertobat. Lawan segala pekerjaan iblis itu dengan mengasihi Yahweh segenap hati, jiwa, akal budimu, dan mengasihi sesamamu. Itu dikatakan dalam Matius pasal 22 ayat 36-40. Yang terakhir, kita harus yakin bahwa Yeshua HaMashiach sudah menjamin keselamatan kita. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 20 tadi, akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Wow, ini luar biasa saudaraku. Kita anak-anak Tuhan Yesus, nama kita sudah tertulis di surga, artinya kita dijamin masuk surga. Jangan ragukan apakah kalau aku nanti mati masuk surga atau tidak. Itu pekerjaan iblis. Engkau harus yakin jika Yeshua HaMashiach sudah ada dalam hidupmu dan engkau lakukan firman-Nya, berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, engkau pasti dijamin masuk surga. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, "Sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas Mesiasnya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul rubuh. Dan mereka telah menaklukkan melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka." Saudara perhatikan baik-baik di sini. Jadi kita harus yakin bahwa Yeshua HaMashiach sudah menjamin keselamatan kita, dan perkatakan itu, aku sudah dijamin masuk surga. Dan itu paling dibenci oleh iblis. Karena apa? Orang yang pengikut iblis pasti masuk neraka. Tetapi pengikut Yeshua HaMashiach dijamin masuk surga. Maka hari ini pilihlah, apakah engkau ingin masuk surga? Ikuti kemauan Tuhan Yesus, lawan segala tipu muslihat daripada si iblis, engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan segala dosa kami, dosa turunan, dosa yang kami berbuat, Engkau sudah tebus di atas kayu salib dan menjamin keselamatan bagi kami. Bahkan Engkau memberikan otoritas-Mu, kuasa-Mu kepada kami untuk mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, kuatkan iman mereka, hatinya, pikirannya, seluruh tubuhnya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap berkemenangan dalam Engkau. Berkati juga seluruh gerejamu, persatukan semua, hamba-hambamu persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami supaya tetap aman dan rukun. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.